Halo semuanya, selamat datang di spoiler untuk film 1923. Mari kita lihat dan nikmati bersama. Hari ini, saya telah mengemudikan mobil ke seluruh negeri. Membawa film Institut Kode Matahari untuk orang-orang Thailand. Jangan lupa untuk subscribe dan like atau berikan komentar dan ikuti semua aturan yang ada. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita mulai dengan membahas tentang berita terbaru dan juga tentang karakter yang bernama Vaktu. Peringatan, video ini adalah spoiler dari konten penting film. Silakan lewati video ini. Penonton di atas 18 tahun disarankan bimbingan, terutama anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung, sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Semoga semua menikmati tayangan ini. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Forn, seorang gadis Laos yang sedang melakukan amal di depan rumahnya. Sepertinya dia sedang berbincang dengan pacarnya, tetapi warga yang menunggu untuk beramal tidak jauh dari situ melihatnya dengan tatapan aneh dan mulai berbisik-bisik tentangnya. Kemudian gambaran itu kembali ke sebulan sebelumnya. Saat itu, Sid, suami Forn, sedang merebus ramuan untuk ibunya yang sakit stroke. Sid sangat berbakti dan mencintai ibunya, selalu merawatnya. Forn, istri Sid, juga membantu merawat ibu Sid. Sore itu, ayah Forn menerima surat tentang pelatihan medis dari pihak kesehatan masyarakat. Ayah Forn melihat ini sebagai kesempatan baik bagi Sid untuk ikut pelatihan. Namun, pelatihan 3 bulan itu membuat Sid khawatir meninggalkan ibunya. Forn meyakinkan Sid agar tidak khawatir, dia akan merawat ibunya, asalkan Sid menyiapkan ramuan. Sid merasa lega dan setuju. Ayah Forn melihat ini sebagai kesempatan baik jika Sid bisa mengikuti pelatihan. Namun, pelatihan 3 bulan membuat Sid khawatir tentang ibunya. Forn meyakinkan Sid bahwa dia akan merawat ibunya. Sid setuju. Keesokan paginya, Sid memberikan ramuan kepada ibunya dan setelah mendengar itu, Forn berkata kepada Sid bahwa dia tidak perlu khawatir tentang ibunya, dia akan merawatnya dengan baik, asalkan Sid bisa menyiapkan ramuan untuknya. Mendengar hal itu, Sid merasa sedikit lega dan setuju dengan ayah Forn, lalu mulai mempersiapkan ramuan. Dia juga mencatat resep ramuan ibunya untuk Forn, agar Forn bisa membuatnya sendiri jika diperlukan. Percakapan antara pasangan ini malam itu sepertinya menjadi pertanda sesuatu. Pada pagi hari berikutnya, Sid memberikan ramuan kepada ibunya dan pamit untuk pelatihan medis di kota. Dia memberitahu ibunya bahwa 3 bulan lagi dia kembali dengan ramuan yang bisa menyembuhkan ibunya. Setelah itu, Sid duduk menunggu mobil ke kota bersama Forn. Forn yang khawatir Sid akan kedinginan di kota, memberikan syal merah yang dia rajut sendiri untuk Sid pakai. Dia berkata kepada Sid untuk tidak khawatir tentang ibunya, karena ibunya sama seperti ibunya Forn, dan dia akan merawatnya sebaik mungkin. Sid berjanji bahwa setelah dia sampai di kota, dia akan menulis surat untuk memberi kabar. Setelah itu, mereka berpisah dan Sid naik ke mobil. Setelah itu, Forn terus menunggu surat dari Sid. Dia menunggu dan menunggu, tetapi tidak juga menerima surat atau kabar apapun tentang Sid. Hingga larut malam itu, saat Forn sedang tidur, dia mendengar suara Sid memanggilnya di depan rumah, meminta agar dia membukakan pintu karena dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ketika Forn berjalan untuk melihat, dia menemukan Sid yang berdiri dengan ekspresi datar. Saat itu, Forn sangat senang karena akhirnya Sid kembali ke rumah. Namun, tiba-tiba dia merasa aneh dengan sikap Sid yang tampak berbeda. Setelah beberapa saat, Sid perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan Forn melihat bahwa wajah Sid sangat pucat seperti orang yang sudah mati, yang membuatnya terkejut dan terbangun dari mimpi dengan ketakutan. Tapi itu tidak berhenti di situ. Karena setelah Forn terbangun dengan kaget, dia masih bisa mendengar suara yang memanggilnya seperti dalam mimpinya, yang membuatnya mulai merasa tidak enak. Namun,
Dia berusaha untuk menenangkan diri dan perlahan-lahan berjalan keluar untuk melihat ke depan rumah. Namun saat ini, di depan rumah hanya ada kesunyian yang kosong. Dari mana suara Sid yang memanggilnya, dia yakin bahwa dia tidak salah dengar. Namun, pada saat itu, mainan anaknya yang tergantung di dinding jatuh dan pecah, yang semakin membuat Vaughn merasa tidak enak. Jadi di pagi hari berikutnya, Jenny pergi ke kuil untuk berdoa hal-hal sakral, melindungi dan menjaga semuanya tetap aman. Saat sore, Bol berbicara dengan ayahnya yang mengatakan belum ada kabar tentang si Il karena wabah di Bangkhen membuat perjalanan sulit. Ayah Prau berjanji memantau berita murid dan akan segera memberitahu Prau jika ada kabar. Prau tetap khawatir karena murid sudah pergi beberapa hari tanpa kabar. Aro menjalankan perannya sebagai menantu dan istri yang baik, merawat ibunya dengan perhatian. Ketika ibunya bertanya tentang murid, Aro mengatakan murid baik-baik saja, tetapi masih dalam pelatihan agar ibunya tenang. Malam itu, seseorang di desa melihat seseorang duduk di bangku dekat tempat parkir meskipun tidak ada mobil yang lewat. Selama itu, On terus berperan sebagai menantu dan istri yang baik bagi muridnya. Dia merawat ibu muridnya tanpa henti, dan saat ibu bertanya tentang muridnya, dia harus melakukannya. Katakan padanya bahwa muridnya baik-baik saja, tetapi belum. Saat ini sedang mengikuti pelatihan agar ibu yang masih sakit merasa nyaman. Kemudian, malam itu, seseorang yang mencari katak dan ikan melihat seseorang duduk dekat tempat parkir. Orang-orang mengatakan bahwa tidak ada mobil yang lewat, jadi tidak perlu menunggu. Namun, ketika orang itu menoleh kembali, dia melihat bahwa orang yang menunggu mobil itu tidak memiliki kepala. Orang di desa hampir pingsan dan berteriak kencang, berlari pergi. Namun, ketika orang itu menoleh kembali, dia melihat bahwa orang yang menunggu mobil itu tidak memiliki kepala. Orang di desa hampir pingsan dan berteriak kencang, berlari pergi. Gambaran yang terlihat adalah sosok hantu yang sedang berjalan kembali dari bangku dekat tempat parkir tanpa kepala yang sangat menakutkan. Itu adalah gambaran dalam mimpi Prau, sampai-sampai Prau terbangun dari tidurnya di tengah malam. Keesokan paginya, kekhawatiran Prau hilang saat bertemu dengan 4 yang baru pulang. Prau menggoda, kenapa tidak memberi kabar, tiba-tiba sudah kembali. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir tentang ibunya, jadi segera kembali. Prau curiga karena baru 1 bulan. Dan pelatihan belum genap 3 bulan. Murid itu menjelaskan bahwa pelatihan selesai dan dia akan tinggal untuk merawat ibunya. Setelah menyiapkan ramuan, dia meminta Prau menyampaikan sesuatu kepada. Setelah murid menyiapkan ramuan untuk ibunya, dia meminta Prau untuk menyampaikan sesuatu kepada ibunya. Prau bertanya, kenapa kamu tidak memberikannya kepada ibumu? Karena jika ibumu tahu kamu sudah kembali, pasti dia akan senang dan bisa makan lebih banyak. Namun, murid menjelaskan bahwa dia masih sakit dan khawatir akan menularkan penyakitnya kepada ibunya. Jadi, dia tidak ingin mendekati ibunya. Ekspresi murid jelas menunjukkan bahwa dia khawatir, seolah-olah dia menyimpan rahasia yang belum bisa dia ungkapkan. Di tengah malam itu, saat Prau sedang tidur, dia merasakan seolah-olah muridnya datang untuk menutupi selimutnya. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat, dia justru melihat ayah dan murid yang tidak memiliki kepala, sehingga dia terbangun dengan kaget dan menyadari bahwa itu hanya mimpi. Setelah itu, dia turun dari rumah dan berpikir untuk tidur bersama murid yang dicintainya di ruang ramuan. Tetapi, dia harus kecewa karena murid itu sudah bangun dan memberitahunya bahwa saat ini dia harus menjaga jarak dari Prau dan ibunya dengan alasan bahwa dia tidak merasa sehat dan mungkin terinfeksi wabah dari kota. Setelah mendengar ini, dia harus berjalan kembali dengan tatapan sedih di matanya yang tidak berbeda dengan ekspresi muridnya sendiri yang juga memiliki ekspresi sedih dan patah hati. Namun ia dikenal sebagai dokter desa. Ketika penduduk sakit meminta tolong, muridnya harus berusaha pulih dan keluar untuk membantu, meskipun tubuhnya sendiri tidak terasa sehat.
Sore itu, seorang warga yang pernah meminta bantuan si Il berbicara dengan Prau bilang saat murid membantu mengobatinya, dia memperhatikan murid itu tidak memiliki bayangan kepala. Jadi, dia ingin mengurangi pajak untuk beramal dan melakukan ritual untuk menghindari nasib buruk. Kemudian, di sore hari itu, warga tersebut melihat ayah dan hantu si Il yang berdiri tanpa kepala, membuat anjing menggonggong di bawah sebuah pohon. Warga itu merasa sangat ketakutan dan langsung berlari menyelamatkan diri. Selain itu, tetangga murid juga mulai melihat hantu kepala putus yang duduk di ruang ramuan di tengah malam. Kondisi si itu sekarang terlihat sangat pucat, seperti orang yang sakit parah. Ditambah lagi, ada darah yang mengalir dari lehernya di bawah skarf merah yang menutupi. Ketika Sil melepas skarfnya, terlihat luka besar yang parah dengan darah terus mengalir keluar. Malam itu, saat Pan akan tidur seperti biasa, tiba-tiba dia merasa mual dan ingin muntah seperti orang hamil. Tapi dia tidak memikirkan apa-apa dan berusaha memejamkan mata untuk tidur. Setelah beberapa saat, Parn merasa Sid datang menemuinya di kamar sebelum dia seharusnya pergi. Namun sebelumnya dia mengikuti Siti keluar dan melihat di wajahnya bahwa Siti hendak berbicara dengan ibunya. Parn melihat ibunya tidur sendirian. Terkejut, dia turun dan melihat Sid di meja. Parn melihat syal dan luka di leher Sid. Sid terbangun. Parn bertanya, "Luka di lehermu kena apa?" Sid bilang itu dari pelatihan di kota. Setelah pulang, sikap Sid berubah, pucat dan sering sakit. Sid menekankan pentingnya merawat ibunya. Karena melihat hal itu, Parn berusaha merapikan buku-buku sampai dia melihat syal Sid. Dia ingin merapikannya, tetapi dia malah melihat luka di leher Sid. Sid terbangun dan Parn tanya, "Luka di lehermu kena apa?" Sid menjawab luka didapat saat dia mengikuti pelatihan di kota, membuat Parn merasa aneh. Sid pulang, berubah. Dia terlihat lebih pucat dan sering sakit. Setiap kali Parn tanya, dijawab dia kurang sehat. Sid sering menekankan merawat ibunya. Malam, Parn bilang, "Sid, dia hamil." Kemana dia akan pergi untuk mencari luka serius atau penyakit yang membuat wajahnya pucat? Tapi setiap kali Von bertanya, dia hanya mendapat jawaban bahwa dia salah, yang sering diulangi oleh muridnya berkali-kali bahwa dia harus menyembuhkan ibuku. Sedang marah, Parn memutuskan untuk memberitahu Phil bahwa dia merasa hamil. Namun, Sid tampak murung dan berkata, "Kamu harus merawat anak kita dengan baik, ya. Karena aku ingin anak kita tumbuh menjadi orang yang bisa membantu orang lain." Parn mengangguk. Keesokan harinya, Parn merasakan sesuatu yang aneh. Ketika menoleh, dia tidak melihat siapa-siapa. Pada sore hari berikutnya, setelah Parn kembali dari pasar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya. Namun, ketika dia menoleh, dia tidak melihat siapa-siapa. Sebelum gambar menunjukkan sosok Sid yang tidak berkepala sedang berjalan mengikutinya, selain itu, selama waktu itu, tetangga yang suka bergosip berkumpul untuk membicarakan hantu kepala putus di rumah Parn. Hingga malam itu, tetangga-tetangga tersebut mengalami kejadian aneh ketika hantu kepala putus muncul di depan mereka, membuat mereka tidak tahan dan segera mengemas barang-barang untuk pindah rumah di pagi harinya. Meskipun On merasa ada yang aneh pada Sid, dia tetap mempercayainya. Suatu hari, saat mendekat, dia melihat kepala Sid seolah terjatuh dari tempat tidur. Namun, kejadian-kejadian membuat Parn bertanya-tanya, apakah Sid manusia atau hantu? Suatu hari, dia mencoba mengganti syal Sid. Melihat luka di leher Sid membuatnya tidak nyaman. Hal yang menegaskan Sid adalah hantu muncul ketika cermin memantulkan sosok Sid tanpa kepala. Itu membuat Parn sulit bernapas. Namun, jawaban tetap sama. Sid yang tidak berkepala terpantul di cermin. Suatu hari, dia mengganti syal Sid dan melihat di cermin. Dia melihat Sid tanpa kepala, menyadari Sid adalah hantu. Parn ketakutan dan segera pergi. Namun, hal yang menegaskan bahwa Sid adalah hantu muncul di hadapannya. Ketika cermin di depannya memantulkan sosok Sid yang duduk, tetapi tanpa kepala, dengan cara yang mengerikan. Itu membuat Parn mulai sulit bernapas.
Tetapi dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia hanya salah lihat dan mencoba melihat ke cermin lagi. Namun, jawaban yang dia dapatkan tetap sama. Dia masih melihat Sid yang tidak berkepala terpantul di cermin. Setelah Parn mendengar hal itu, dia langsung berbicara dengan ketakutan dan segera berjalan keluar. Kemudian, pada minggu berikutnya, ayah Parn pergi ke kota untuk mengunjungi temannya yang bekerja di kesehatan masyarakat. Ayah Parn mengucapkan terima kasih kepada temannya yang telah membantu merawat menantunya, Sid, saat dia mengikuti pelatihan. Namun, teman ayahnya mengatakan bahwa pelatihan itu belum selesai. Dan meskipun nama Sid ada dalam daftar peserta, dia belum melapor untuk mengikuti pelatihan. Kata-kata itu membuat ayah Parn merasa sangat bingung, terutama karena Sid sudah pulang. Sudah pulang? Hingga suatu ketika, saat mobil yang dikemudikan melintas di jalan yang baru saja terjadi kecelakaan, ada seorang dokter muda yang menjadi korban. Dia seharusnya mengikuti pelatihan di kota untuk mempelajari obat-obatan demi merawat ibunya yang sakit. Sangat disayangkan, dia harus kehilangan nyawanya di usia yang masih muda, dan kepalanya bahkan terpisah dari tubuhnya. Sampai sekarang, kepala itu masih belum ditemukan. Ketika ayah Parn mendengar cerita dari sopir mobil, dia merasa cerita itu sangat mirip dengan apa yang dialami Sid. Dia meminta sopir untuk berhenti di tempat kecelakaan dan mencoba turun untuk mencari kepala yang terpisah dari tubuh itu. Sementara itu, di sisi 4, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah itu adalah pertanda bahwa ayah Hwan akan segera mengetahui kebenaran tentang sesuatu, di mana ayah Hwan akhirnya bertemu dengan ayah dan kepala 4. Hal ini semakin membuat Si merasakan sakit yang mendalam dengan bekas luka di kepala dan tubuhnya. Dia menerima Si sudah tiada, suara hilang. Pagi, biksu lihat dia bertemu orang tua sembuh. Ibu bilang, tak perlu khawatir, istirahatlah. Ibu bangga, nyanyi, suara terakhir mengikat jiwa Si. Pagi berikutnya, Si bertemu orang tuanya. Ibu masuk, memberitahu Si, tidak perlu khawatir lagi. Ibu bangga, suara nyanyian mengikat jiwa Si. Ibu siswa merasa tenang karena pagi itu, saat membawa makanan, dia menemukan ibu siswa sudah pergi dari dunia ini. Suara nyanyian ibu adalah suara terakhir yang membawa siswa. Ibu siswa merasa tenang karena pagi itu, saat membawa makanan, dia menemukan ibu siswa sudah pergi dari dunia ini. Saat mencari Si di ruang obat, dia tidak menemukan siswa. Ibu siswa tidak khawatir karena pagi itu, saat membawa makanan, dia menemukan ibu siswa sudah tiada. Bersama rasa sakit siswa, pada hari pemakaman ibu, 4, ayah Hwan membawa tubuh dan kepala siswa. Ketika Faon turun ke ruang obat untuk mencari Si, dia tidak menemukan siswa di sana lagi. Hingga tiba hari persiapan pemakaman ibu 4, ayah Hwan membawa tubuh siswa beserta kepalanya kembali. Mengangkat kain itu mengungkapkan bahwa siswa tersebut mengalami kecelakaan fatal pada hari pelatihan. Faon, meski sebagian menerima kenyataan, masih terikat kenangan dengan orang tercinta. Dia terus membayangkan seolah-olah siswa itu masih bersamanya. Sang biksu mengingatkan Faon agar tidak terikat pada masa lalu, karena itu hanya akan membuatnya menderita. Setelah melahirkan, Faon mulai merasa lebih baik dan kembali ke dunia nyata. Bahkan setelah melahirkan anaknya, kondisinya membaik dan dia mulai kembali ke dunia nyata. Yawapa mengungkapkan bahwa anaknya yang baru lahir mempunyai tanda lahir berwarna merah di lehernya. Menurut kepercayaan masyarakat Laos, konon tanda lahir berwarna merah ini merupakan tanda yang dapat kita kenali. Bagaimana perasaan Anda tentang syal merah dari film tentang hantu kota saudara kita? Dianggap cukup baik suasana maupun getaran filmnya, cara hidup penduduk desa yang dipadukan dengan kehantuan, hantu tanpa kepala,
dan ceritanya menarik. Gak ribet. Gimana menurut sobat? Coba deh kita lihat film hantu di rubrik tetangga kita di cerita yang lain. Bergerak saat ini disebut dengan olahraga. Bergerak saat akan meninggal disebut dengan terapi fisik. Teman-teman, jangan lupa ganti badan juga. Semoga kuat dan tegar. Spoiler sedikit, di episode 9, 2, 3, saya harus pamit dulu. Untuk video kali ini, sampai jumpa lagi. Semoga beruntung